Halo, kembali lagi dengan saya Yul Angelisa Samira dari Universitas Trinita, program studi farmasi. Saya akan menjelaskan tentang resep pulvis. Teknik meracik sediaan pulvis. Serbuk diracik dengan cara mencampur bahan obat satu persatu dan dimulai dari bahan obat. Jumlah sedikit kemudian diayak, biasanya menggunakan pengayak nomor 60 dan dicampur lagi. 1. Jika serbuk mengandung lemak harus diayak dengan campuran nomor 44. 2. Jika obat bobotnya kurang dari 50 mg, jumlah tersebut tidak dapat ditimbang, harus dilakukan pengecaran menggunakan zat tambahan yang cocok. 3. Jika obat berupa serbuk kasar, terutama serbuk cyanamati, serbuk diiris lebih dahulu sampai derajat halus sesuai yang tertera pada pengayak dan derajat halus serbuk. Setelah itu dikeringkan pada suhu tidak lebih dari 50 derajat. 4. Jika obat berupa cairan, misalnya tinctur atau ekstra cair, pelarutnya diuapkan hingga sampai kering dan serbuknya dengan zat tambahan yang cocok. 5. Obat bermasa rendah, misalnya ekstra kentar, dilarutkan dalam pelarut yang sesuai secukupnya dan diserbukkan dengan zat tambahan yang cocok. 6. Jika serbuk obat mengandung bagian yang mudah menguap, dikeringkan dengan pertolongan kapur tambahan pengering lain yang cocok. Yang kedua, teknik meracik sediaan pulveris. Yang pertama, jangan mencampur obat berhasil keras dalam keadaan tidak diencerkan. Yang kedua, bila bagian-bagian serbuk mempunyai baja yang berlainan, masukkan dulu serbuk yang bajanya besar, baru kemudian masukkan serbuk yang bajanya rendah dan diaduk. Jangan mengerus bahan-bahan serbuk dalam jumlah banyak sekaligus. Dalam membuat serbuk, lebih baik bila bahan-bahan kering, maka untuk itu menggerus serbuk kristal lebih baik menggunakan mortir panas. Cara mencampur kampora dalam serbuk dilakukan dengan melarutkan kampora dengan spiritus fortior dalam mortir. Cara mencampur ekstra kental dengan serbuk dilakukan dengan mengencerkan dulu ekstranya dengan cairan penyari yang cocok dalam mortir panas. Syarat-syarat sediaan pulveris. Secara umum syarat serbuk adalah sebagai berikut. Yang pertama kering, yang kedua halus, yang ketiga homogen, yang keempat memenuhi uji keragaman bobot atau seragam dalam bobot atau keseragaman kandungan atau seragam dalam zat yang terkandung, yang berlaku untuk serbuk terbagi atau pulveris yang mengandung obat keras, narkotika, dan psikotropika. Penilaian dan pengujian sediaan pulveris. Yang pertama, timbang isi dari 20 bungkus satu persatu. Yang kedua, campur isi ke 20 bungkus tadi ditimbang sekaligus dan hitung bobot rata-rata. Penyimpangan antara penimbangan satu persatu terhadap bobot isi rata-rata tidak lebih dari 15% dari tiap bungkus dan tidak lebih dari 10% untuk tiap 18 bungkus yang lain. Peracikan resep pulveris. Yang pertama, diambil alat dan bahan. Yang kedua, diambil masing-masing bahan. Isoniazid sebanyak 6 tablet, piridoksin sebanyak 20 tablet. 3. Digerus masing-masing bahan tersebut di dalam mortir, kemudian dicampur hingga homogen dan ditambahkan sedikit demi sedikit laktosum. 4. Serbuk yang telah homogen dikeluarkan dari dalam mortir, kemudian dibagi menjadi 2 bagian, lalu masing-masing dibagi 10 hingga jumlahnya menjadi 20 bagian sama rata. Yang kelima, serbuk dibungkus menggunakan kertas perkamen dan dimasukkan ke dalam wadah atau sak obat. Yang keenam, terakhir dibeli etiket putih untuk pemakaian dalam. Terima kasih.